Oke, selamat datang lagi di channel gua, Gugun Wiryawan, dimana khusus kita hari ini bahas luar biasa. Tadi malam kemenangan timnas kita melawan Korea Selatan U23. Sungguh pertandingan yang mendebarkan, tapi akhirnya kita bisa menghempaskan Korea Selatan U23 jatuh, bahkan mereka harus pulang ke Korea Selatan, dan kita tim nasional Indonesia U23 berhasil memutus rentetan 18 kali kelolosan Korea Selatan ke Olimpiade. Itu pupus di tangan kita. Luar biasa penampilan dari anak-anak timnas pada malam kemarin, khususnya kredit untuk Hernando dan juga Rafael. Ini dua pemain kunci menurut gua di pertandingan ini. Rafael sudah jelas kita tahu dia cetak 2 gol, kemudian Hernando Ari dia tepis sepakan penalti di babak tos-tosan. Oke, sebelum gua panjang lebar, gua akan mulai dulu tentang ringkasan lah. Jadi tentang data statistik utama pada pertandingan kemarin malam, di mana teman-teman secara statistik timnas kita itu menang dari Korea Selatan. Bukan hanya kalau dari skor normal kita imbang, cuman dari segi statistik permainan kita itu menang. Nah, secara ball possession kita itu 53%, sedangkan Korsel hanya 47%. Kemudian total shoot Korea Selatan itu cuma 8, sedangkan kita itu ada 21. Kemudian shot on target Korea Selatan tuh ada 2, dan itu dua-duanya berbuah gol. Kemudian Indonesia tuh punya 5. Dari 5 itu ada 2 terjadi gol. Kemudian big chance Korea Selatan itu 0, sedangkan kita punya 5. Kemudian big chance miss kita punya 4, sedangkan Korsel itu cuman 0 juga. Jadi dari statistik ini bisa kita lihat sebenarnya seperti yang gua bahas di video review gua, Korea Selatan ini pasti akan bermain direct football. Jadi mereka tuh bermain bola-bola dari belakang cepat ke depan. Jadi bola-bola langsung ke depan. Bahkan proses terjadinya gol itu juga kayak gitu teman-teman. Jadi prosesnya itu cepat. Jadi tidak ada yang build up kombinasi dari beberapa pemain langsung penyelesaian akhir itu, bukan, tapi melalui sebuah serangan direct. Gol pertama itu kesalahan Komang. Nah, kemudian gol kedua itu lini belakang kita telat lah menutup, dan itu juga bolanya dari counter attack, dan itu dari direct pass. Akhirnya berhasil dituntaskan dari 2 total shot on target, dan itu kedua-duanya menjadi gol, dan itulah efektivitas dari permainan Korea Selatan ini. Sedangkan kita dari percobaan 5 tendangan langsung ada 2 menjadi gol. Nah, untuk starting yang gua nggak terkejut itu adalah di sisi kanan. Jadi di sisi kanan itu ada perubahan. Jadi si Rio Fahmi masuk, kemudian Komang. Nah, kemudian juga di babak kedua 2 pemain ini diganti karena memang kalau dari yang gua lihat serangan dari Korsel itu semuanya dari sisi kanan Indonesia. Jadi dari sisi kiri penyerangan mereka dan sisi kanan pertahanan kita. Jadi sering sekali para pemain di sisi kanan kita ini telat untuk turun teman-teman. Bahkan gol pertama itu dari sisi kanan juga Komang, kemudian gol kedua itu pun juga dari sisi kanan, serangan balik cepat, dan itu Ferrari telat untuk tutup. Cuman ya berat juga teman-teman, kita nggak ada pilihan pemain lain lagi. Jadi Sintayong cuma manfaatin pemain yang ada, dan pemain yang ada itu adalah yang kita tahu Komang, kemudian Rio Fahmi, kemudian Ferrari, dan juga Muhammad Fazar. Oke, untuk performa Rafael Struijk seperti yang gue bahas di video review gue sebelumnya, dia butuh pembuktian. Nah, di pertandingan ini luar biasa. Kalau menurut
AFC pemain terbaik itu Hernando. Kalau menurut gue itu Hernando dan Rafael Struijk. Gimana dua golnya pada hari ini itu benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Apalagi golnya yang pertama itu benar-benar kelas dunia. Jadi dia putar badan, itu dia ada main kombinasi bersama, kalau tidak salah itu Marcelino apa Witan. Kemudian dia balik badan setengah, kemudian dia shoot itu ke arah pojok, dan itu memang mustahil untuk ditepis oleh kiper Korsel. Luar biasa golnya, gol cantik. Bahkan menurut gue ini bisa jadi akan menjadi gol terbaik di turnamen ini. Kemudian gol kedua luar biasa, umpannya Ivar memanjakan, umpan dari tengah ke depan long ball begitu terukur, dan ada dua pemain bertahan Korsel, kemudian ditambah kiper, mereka miskomunikasi, dimanfaatkan juga oleh Rafael Struijk. Luar biasa penampilan Rafael. Belum lagi dia ada beberapa kali juga percobaan shoot langsung ke gawang walaupun kurang membahayakan. Cuman permainannya menurut gue di pertandingan ini benar-benar efektif teman-teman. Semua lini kita itu bekerja dengan keras, terutama di sisi kanan, karena yang seperti gue bilang tadi, di sisi kanan kita terus digempur oleh tim Korsel. Nah, untuk pemain tengah Nathan dan Ivar, luar biasa juga dua pemain ini. Bagaimana Nathan sering memutus aliran bola ke pertahanan kita, kemudian mengatur bersama dengan Ivar, dan kita menang di penguasaan bola. Satu-satunya yang menekan Indonesia, momen menekannya Korea Selatan ke tim kita itu adalah di awal babak kedua. Itu 25 menit lah, sekitar 25 menit awal babak kedua itu kita benar-benar ditekan. Bahkan setelah mereka mendapatkan kartu merah, itu saat Justin Hapner yang memang pantas diganjar kartu merah pemain Korsel, karena itu sengaja teman-teman, dan itu membahayakan. Bahkan setelah bermain dengan 10 orang aja mereka masih bisa menekan kita, karena memang ada penurunan kalau gue lihat di awal babak kedua dari permainan anak-anak ini. Entah mungkin itu kelelahan karena intensitas pertandingan yang begitu luar biasa, cepat dan tensi tinggi, dan itu menguras stamina. Dan gue lihat di awal babak kedua kita agak keteteran di 25 menit awal babak kedua, sampai akhirnya saya lakukan beberapa pergantian dan mulai berbalik kembali. Jadi kita mulai bisa lagi sedikit mulai bermain dengan bola, sampai akhirnya peluit panjang dibunyikan, waktu normal, akhirnya dilanjutkan extra time. Ramadan Sananta masuk, sempat bikin beberapa peluang cuman gagal juga. Kemudian akhirnya lanjut ke babak tos-tosan. Nah, di sini luar biasa kita para fans. Gue nggak tahu bagaimana luar biasanya nonton langsung di sana. Bahkan gue yang nonton di layar kaca televisi aja sangat tegang. Apalagi yang nonton langsung. Sampai itu penaltinya Justin ketika yang awal digagalkan penaltinya tim Korsel, kemudian dilanjutkan dengan Arhan Fikri tendangan penalti. Gue kira itu kita akan mengunci di situ teman-teman. Ternyata Arhan Fikri gagal. Kemudian lanjut setelah itu ada lagi momen-momen yang kita juga sempat deg-degan saat Hapner tendang penalti kemudian gagal ditepis. Cuman alhamdulillahnya wasit kasih keputusan yang tepat. Jadi kiper Jepang itu posisinya maju duluan ke depan teman-teman. Sedangkan aturannya mereka harus sejajar dengan garis gawang posisi kakinya. Dan kiper Korsel itu sebelum Hapner menendang itu sudah maju. Akhirnya dibatalkan dan akhir tendangan kedua Hapner cetak gol melalui titik putih itu. Sampai terakhir di tendangan ke-10 Korsel, Hernando luar biasa dengan sorakan penonton di Qatar. Akhirnya Hernando tepis tendangan itu dan kemudian Arhan selesaikan misi terakhirnya. Luar biasa. Dan secara garis besar menurut gua kepemimpinan wasit Steven ini sangat adil kalau menurut gua. Jadi memang ya untuk pelanggaran memang pelanggaran, bahkan kartu merah Justin Hapner itu memang pantas kartu merah untuk pemain Korsel karena itu membahayakan. Menurut gua luar biasa kepemimpinan wasit hari ini. Kemudian kembali lagi stadion Khalifah Abdullah bin Khalifah
luar biasa. Ini memberikan kita semacam energi positif. Akhirnya kita bisa menang kembali di stadion ini, dan next pertandingan di semifinal kita bertemu antara Arab dan Uzbekistan kembali di stadion ini, teman-teman. Semoga stadion ini kembali menjadi tempat kemenangan tim nasional kita untuk melaju selanjutnya ke babak final dan bisa masuk Olimpiade. Nah, untuk Olimpiade, teman-teman, itu ada 3 skema setelah gua baca. Itu yang pertama, kita lolos ke babak final, kemudian atau kita runner up, kemudian perebutan tempat ketiga. Nanti kita kalau misalnya kita kalah di pertandingan semifinal, nanti kita bisa lawan antara Vietnam, Irak atau antara Jepang, Irak atau Vietnam. Jadi kalau kita memperebutkan tempat ketiga melawan misalnya Jepang, nanti lawan Irak, misalnya Irak kalah, mungkin kita bisa lawan Irak. Kalau misalnya kita kalah lawan antara Uzbekistan atau Saudi. Cuman gue yakin dengan kualitas yang ada dan dukungan supporter di sana, gue yakin kita bisa tuntaskan lah. Gue optimis sih, teman-teman, karena melihat dari segi permainan timnas kita luar biasa. Bahkan menurut gue dari seluruh kontestan ini mungkin hanya Jepang yang setara, teman-teman. Kalau lu lihat dari pola permainan, pola kaki ke kaki, dan Jepang itu pun mereka kekurangannya adalah di finishing juga. Jadi mereka banyak melakukan percobaan. Cuman untuk yang lawan Qatar kemarin, ini mereka juga diuntungkan karena pemain Qatar, kita tahu kipernya kartu merah. Akhirnya keluar, mereka kena karma. Mantap lah. Karena Qatar ini mainnya sangat kotor banget. Banyak diving. Oke, dan gue lanjut lagi. Nah, untuk Sintayong luar biasa. Beliau ini profesionalitasnya melawan negaranya sendiri. Bahkan setelah pertandingan gue lihat cuplikannya, dia kasih semangat untuk pemain-pemain anak-anak muda Korsel untuk bangkit lagi. Jadi luar biasa. Bahkan setelah pertandingan pun dia bilang ini berat. Maksudnya dia tuh antara senang dan sedih. Di satu sisi dia senang bahwa Indonesia lolos, kemudian di satu sisi dia sedih karena Korsel itu tidak bisa ikut Olimpiade setelah 18 kali berturut-turut mereka bisa masuk Olimpiade. Dan tahun ini itu pupus. Oh sorry teman-teman, 9 edisi berturut-turut. Jadi mulai tahun 1988. Karena Olimpiade kan juga 4 tahun sekali ya, sorry. Nah, jadi itu kita berhasil memutus. Jadi Korsel dipastikan tidak akan ikut Olimpiade pada tahun ini di Paris, Prancis. Nah, untuk pertandingan selanjutnya kita tinggal tunggu musuh kita antara Saudi atau Uzbek. Siapapun lawannya, gua kira kita udah siap dengan mentalitas yang ada, dengan kualitas squad yang ada. Gue optimis kita bisa menang, entah itu lawan Arab atau Uzbek, dan kita insya Allah akan masuk ke final. Semoga kita bisa lawan Jepang di final nanti. Itu harapan gue, karena gue pengen lihat di pertandingan final, pertandingan permainan cepat bola dari kaki ke kaki. Gue pengen lihat Indonesia adu dengan Jepang lah. Oke. Itu aja dari gua. Kita doakan terus timnas kita. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Oke? Thank you waktunya. Thanks for watching.